memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala TK Negeri Pembina Kabupaten Gorontalo, yang saya hormati teman-teman staf Dewan Guru TK Negeri Pembina Kabupaten Gorontalo beserta teman-teman guru yang ada di Kecamatan Limboto. Dengan memohon petunjuk dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan sosialisasi penerapan budaya positif pada anak TK hari ini Senin 7 November 2022 dimulai. Diawali dengan pengantar kata oleh Kepala TK Negeri Pembina Kabupaten Gorontalo. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman guru TK yang saya hormati bersama teman-teman pendidik yang bergabung di TK Pembina, beristimewa Bunda Maya, calon guru penggerak, dan insya Allah selalu kita semua selalu dalam rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang hari ini, mari kita sama-sama meluangkan waktu, pikiran, dan semoga keikhlasan kita dalam menuntut ilmu ini dalam kaitannya dengan kegiatan sosialisasi dari program calon guru penggerak ini yang akan disampaikan oleh Bunda Maya ini akan menjadi satu bentuk nilai positif untuk pengembangan diri, terutama untuk teman-teman pendidik. Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini karena memang ini akan sangat benar-benar kita bisa manfaatkan untuk pelaksanaan di kegiatan pembelajaran nanti. Karena ini semua akan membawa nilai positif bagi anak-anak kita, di mana anak-anak bisa kita bawa ke arah yang lebih baik dengan tuntunan kita sebagai pendidik yang bisa membuka jalan menuju karakter yang lebih baik pada anak didik kita. Dan yang lebih utama adalah dari diri kita sendiri, kita berusaha menyajikan yang terbaik untuk anak didik kita, dan insya Allah ini akan berimbas pada peserta didik kita semua. Saya berharap teman-teman yang dari TK lain yang bergabung di TK Pembina sehubungan dengan kegiatan ini kita bisa ambil nilai positifnya. Dan mohon maaf apabila dalam kegiatan ini ada kekurangan,
mohon dimaafkan. Dan oleh itu mari kita selalu memetik hikmah positif dari setiap kegiatan yang kita laksanakan. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada Ibu Kepala TK yang telah bersedia memberikan pengantar kata pada kegiatan sosialisasi pada hari ini. Bunda-bunda, mohon maaf, saya di sini bukan bermaksud untuk menggurui bunda-bunda. Saya di sini hanya sekedar sharing karena terkait dengan saya selaku calon guru penggerak. Jadi apa yang kami dapatkan pada pelatihan sebagai calon guru penggerak, wajib kami mengimplementasikan kepada anak-anak dan juga membagi kepada bunda-bunda terkait dengan tugas kami sebagai calon guru penggerak. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, saya di sini bukan bermaksud untuk menggurui bunda-bunda, tetapi kegiatan hari ini kita hanya sekedar sharing, bertukar pikiran, bertukar pendapat terkait dengan penerapan budaya positif kepada anak-anak di lingkungan sekolah. Dan kita masuk pada kegiatan sosialisasi pada hari ini. Yang pertama yaitu terkait dengan penerapan budaya positif pada anak. Hari ini sebelum kita masuk pada materi penerapan budaya positif, bunda-bunda, karena waktu kegiatan sosialisasi kita lakukan pada siang hari, jadi agar supaya kita semua tidak ngantuk, boleh kita ice breaking sejenak bunda-bunda? Oke bunda-bunda, kalau boleh silakan berdiri supaya urat-urat kakinya, urat-urat tangan dan bagian belakang bisa rileks kembali. Hello. Oke, tepuk semangat. Yes, yes. Yes, yes. Semangat, tepuk semangat dua. Semangat. Tepuk semangat tiga. Dang dang dang. Ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Sret, aha aha, sret, aha aha. Semangat, mantap. Biar di siang hari masih tetap semangat. Satu lagi bunda-bunda, tepuk jempol. Jempol kanan. Jempol kiri, dua jempol. Hebat, alhamdulillah. Terima kasih bunda-bunda ya. Insya Allah kita menjadi guru hebat dan anak-anak didik kita juga menjadi orang-orang yang hebat dan luar biasa. Oke, kita masuk pada materi penerapan budaya positif. Kira-kira apa yang dimaksud dengan penerapan budaya positif? Kita lihat sama-sama bunda ya. Pengertian dari budaya positif adalah pembiasaan yang bernilai positif. Jadi bunda-bunda sudah tahu yang dimaksud dengan budaya positif ini itu adalah pembiasaan yang bernilai positif atau bernilai baik ya. Di sini diumpamakan perbandingannya dengan anak-anak itu diibaratkan seperti tumbuh-tumbuhan ya, seperti ketika dikaitkan dengan budaya positif, maka menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani sebagai seorang guru, karena itu merupakan tanggung jawab kita sebagai pendidik. Jadi sebagai pemimpin pembelajaran, suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses belajar, membuat kesalahan, belajar lagi sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Jadi dari anak melakukan kesalahan
mereka belajar sesuatu terkait dengan penerapan budaya positif itu sendiri. Motivasi intrinsik ya, jadi motivasi yang ada dalam diri anak, sehingga anak-anak atau murid-murid kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur. Ya, di sini menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin positif itu diartikan sebagai kontrol diri. Jadi disiplin positif merupakan sebagai kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia, yakni mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin positif dikatakan juga sebagai kontrol diri. Terus disiplin positif juga adalah budaya kita dalam melakukan sesuatu untuk mendapatkan pengakuan dan menghindari hukuman menurut pakar pendidikan. Jadi menurut pakar pendidikan, disiplin positif dalam budaya kita yaitu melakukan sesuatu untuk mendapat pengakuan dan menghindari hukuman. Oke bunda-bunda, yang terkait dengan motivasi perilaku manusia, ada 3 poin motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Jadi motivasi perilaku manusia ini terkait dengan 3 poin, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kira-kira bunda-bunda pernah melakukan atau mengalami hal-hal seperti pada poin yang pertama ini, misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi misalnya yang datang terlambat. Jadi motivasi perilaku manusia itu karena dia hanya ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi bukan semata-mata dia menyadari atau meyakini atau kontrol dari dirinya sendiri terkait dengan motivasi perilaku manusia. Jadi dia hanya dalam bentuk menghindari ketidaknyamanan. Dan yang berikut, yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi dalam hal ini kita melakukan disiplin positif. Misalnya kita hanya mengharapkan penghargaan. Wah, hebat, datang pagi, tidak pernah terlambat, karena hanya kita menginginkan penghargaan atau imbalan. Terus untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bunda-bunda, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu terbagi atas 4. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, jadi kebutuhan untuk bertahan hidup ini atau disebut survival, dia bersifat fisiologis, yaitu terkait dengan kesehatan, rumah, dan makanan. Jadi seks juga sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Jadi bunda-bunda, kebutuhan bertahan hidup itu dia masuk bukan hanya termasuk pada kesehatan, rumah, dan makanan. Seks juga termasuk pada kebutuhan bertahan hidup. Wow. Oke, kebutuhan bertahan hidup yang kedua yaitu cinta dan kasih sayang. Jadi cinta dan kasih sayang termasuk pada kebutuhan bertahan hidup, yakni terkait dengan psikologis, yaitu mencintai dan memiliki, ya, mencintai dan memiliki meliputi kebutuhan akan hubungan, koneksi antara sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi kebutuhan hidup manusia yang pertama tadi
yaitu terkait dengan kebutuhan bertahan hidup. Terus yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga yaitu penguasaan, kebutuhan yang terkait dengan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan yang terkait dengan penguasaan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu atau menjadi kompeten dan menjadi terampil. Terus kebutuhan yang keempat yaitu kebebasan. Jadi setiap manusia itu membutuhkan kebebasan, apalagi anak-anak ya, mereka menginginkan kebebasan dalam mengekspresikan sesuatu. Jadi tidak harus selalu mendapat arahan dari guru, tidak harus selalu mendapat tuntutan dari guru. Jadi anak juga memerlukan kebebasan, karena kebebasan merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia. Jadi pengertiannya di sini, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ya, dan yang kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ya. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan akan kesenangan ya. Jadi seluruh manusia itu menginginkan kesenangan ya. Kenapa menginginkan kesenangan? Karena kesenangan akan bermain, tertawa. Jadi bermain dan tertawa itu termasuk pada kebutuhan manusia, yaitu pada poin kebutuhan akan kesenangan. Bunda-bunda butuh kesenangan? Jelas butuh ya. Apalagi anak-anak kita, orang dewasa saja butuh kesenangan, apalagi anak-anak didik kita. Ya, selanjutnya keyakinan kelas. Bunda-bunda, jadi setiap kegiatan pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas itu kita harus membuat keyakinan kelas. Yang sekarang biasanya kita lakukan, yang kita ketahui bersama itu adalah aturan main ya. Selama ini yang kita lakukan namanya aturan main. Pada penerapan budaya positif ini kita dikenal dengan keyakinan kelas. Jadi kita selaku guru dan murid itu harus membuat keyakinan kelas. Yang kita ketahui bersama itu bunda-bunda, kalau di kita itu aturan main ya. Tetapi pada materi penerapan budaya positif ini dinamakan keyakinan kelas, bukan sebagai aturan, tetapi keyakinan kelas. Ya, ini poin-poin dari keyakinan kelas ini terkait dengan yang pertama, yakni keyakinan kelas hendaknya bersifat lebih abstrak. Yang kedua, keyakinan kelas dituliskan berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Mungkin untuk poin kedua ini untuk anak TK dalam secara lisan ya, tidak dalam, kalau anak-anak SD dan SMP bisa dalam berupa tulisan, tetapi untuk anak-anak TK penerapannya dalam bentuk lisan. Terus yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi semua warga kelas memahami apa yang menjadi keyakinan kelas yang kita sudah buat bersama. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Dan yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan. Jadi diharapkan pada pembuatan keyakinan kelas ini antara guru dan anak harus ada kontribusi. Jangan hanya sebagian anak yang menyarankan seperti ini keyakinan kelas yang akan kita patuhi. Jadi seluruh anak wajib dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Oke bunda-bunda, lanjut pada tadi kita sudah membahas bersama tentang pembuatan keyakinan kelas. Selanjutnya 5
5 posisi kontrol. Kira-kira ada yang sudah tahu apa ini 5 posisi kontrol, bunda-bunda? Bunda-bunda sudah pernah mendengar yang namanya 5 posisi kontrol? Oh belum. Saya juga dapat ini baru di pelatihan calon guru penggerak. Jadi terkait dengan 5 posisi kontrol ini, di sini kita sebagai guru, kita termasuk pada 5 posisi kontrol ini. Kita termasuk pada apa? Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Jadi 5 posisi kontrol ini, guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan yang kelima, guru sebagai manajer. Jadi terkait dengan 5 posisi kontrol ini, penerapannya bisa kita saksikan pada video yang akan saya tayangkan. Setelah bunda-bunda kita simak bersama video terkait dengan 5 posisi kontrol. Jadi melalui video ini bunda-bunda bisa menarik kesimpulan kita ada di posisi mana yang selama ini kita lakukan di dalam kelas. Kita termasuk pada posisi apa. Jadi melalui video ini bunda-bunda bisa menarik kesimpulan sendiri selama ini yang kita lakukan apakah sudah tepat atau belum. Jadi marilah kita sama-sama simak video terkait dengan 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Grosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan
menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk diri, membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya? Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu.
Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang Baiklah bunda-bunda, dari video tadi yang bunda-bunda telah simak, kira-kira bunda-bunda termasuk pada posisi kontrol yang mana? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Disilakan. Ya, disilakan Bunda Risna. Kira-kira setelah menyimak video yang tadi yang sudah saya tayangkan, selama ini yang Bunda lakukan di dalam kelas, Bunda termasuk pada posisi kontrol yang mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan pekerjaan kami yang selama ini bekerja di sekolah TK Taman Kanak-Kanak, yang mungkin sesuai dengan 5 posisi kontrol ini yang sering kami terapkan, yaitu mungkin pada posisi sebagai teman. Nah, tadi di video yang telah ditayangkan, dari contoh 5 posisi kontrol ini hanya menggambarkan keadaan anak yang ada di sekolah menengah atas. Nah, dari posisi teman ini, apakah tidak berdampak buruk, atau menjadi pertanyaan saya, bagaimana ketika kita yang menerapkan posisi teman ini dengan anak-anak usia TK, yakni 5-6 tahun, sebagai peletak fondasi perilaku baik pertama untuk anak, apakah tidak akan berdampak buruk
jika menggunakan posisi kontrol sebagai teman untuk anak usia dini. Untuk penjelasannya saya ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bunda Rizna atas tanggapannya. Memang benar yang selama ini kita lakukan di dalam kelas, kita termasuk pada posisi kontrol sebagai teman. Saya pun demikian. Sebelum saya menerima materi terkait dengan 5 posisi kontrol ini, yang saya lakukan selama ini di dalam kelas yaitu posisi kontrol sebagai teman. Namun dampak dari posisi kontrol sebagai teman ini, murid akan merasa bergantung kepada orang lain. Jadi dia tidak bisa mandiri dan dia akan melakukan kesalahan yang pernah ia lakukan di kemudian hari. Jadi dia tidak merasa mandiri dan tidak bisa berpikir sendiri untuk dirinya sendiri. Jadi dia tidak mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia buat atau kesalahan yang dia buat. Jadi ternyata yang selama ini saya lakukan pada anak-anak didik saya di dalam kelas sebagai posisi kontrol guru, sebagai posisi kontrol sebagai teman, ternyata itu kurang tepat. Jadi setelah kita simak pada video tadi, ternyata posisi kontrol yang tepat itu adalah pada posisi kontrol apa bunda-bunda? Manajer ya. Jadi posisi kontrol sebagai manajer lah yang paling tepat yang kita akan terapkan pada anak didik kita. Walaupun yang kita lihat tadi pada video yang kita simak tadi, dia penerapannya pada anak SMP ya, tetapi posisi kontrol manajer bisa kita laksanakan bisa kita terapkan pada anak-anak TK. Jadi itu jawabannya Bunda Rizna, mengapa posisi kontrol sebagai teman kurang tepat untuk kita terapkan pada anak TK, karena murid akan bergantung kepada satu orang. Jadi dia tidak akan merasa nyaman dengan guru-guru yang lain. Jadi ketika anak itu yang saya terapkan kepadanya posisi kontrol sebagai teman, dia hanya merasa nyaman dengan saya, tetapi dengan guru-guru lain dia tidak akan merasa nyaman. Dan posisi kontrol sebagai teman ini tidak membuat dia menjadi anak yang mandiri. Ya, selanjutnya segitiga restitusi. Bunda-bunda pernah mendengar kata segitiga restitusi? Belum. Iya, saya juga baru mendapatkan materi terkait dengan segitiga restitusi ini nanti pada pelatihan calon guru penggerak, yaitu pada modul 1.4 terkait dengan penerapan budaya positif, di mana segitiga restitusi ini adalah kesepakatan atau keyakinan yang kita buat di dalam kelas. Yang pertama, ketika anak-anak melakukan kesalahan, guru tidak langsung memberikan hukuman atau memberikan sanksi kepada anak, tetapi melalui tahapan segitiga restitusi ini anak akan mendapatkan solusi dan dia bisa menyadari apa yang telah ia lakukan. Penerapan segitiga restitusi ini yang pertama kita lakukan yaitu menstabilkan identitas. Ketika anak-anak melakukan kesalahan, yang harus kita lakukan yaitu pertama menstabilkan identitas. Jadi kita selaku guru menanyakan kepada anak atau menyampaikan kepada anak, "Nak, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan," ya. Jadi seperti itu contoh kalimat yang kita sampaikan kepada anak terkait dengan menstabilkan identitas, atau setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Setelah guru menyampaikan atau melakukan menstabilkan identitas dengan menyampaikan kalimat "kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini," atau setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, selanjutnya yang dilakukan oleh guru yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi kita sebagai guru menanyakan apakah kesalahan itu benar-benar ia lakukan. Jadi seperti contoh kalimatnya, "Kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan itu."
Jadi tidak langsung guru, Gio apa yang kamu lakukan? Gio tadi buat salah. Jadi kita melakukan validasi dulu, apa benar-benar ia yang melakukan. Setelah itu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setelah dia menyampaikan alasan mengapa ia melakukan kesalahan, kita menyampaikan kembali kepada anak, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan? Ya, dari menstabilkan identitas, terus pada validasi tindakan yang salah, yang terakhir yang guru lakukan, yakni menanyakan keyakinan. Ketika dia sudah menyampaikan, dia jujur telah menyampaikan dia membuat kesalahan, guru harus menanyakan keyakinan. Ya, jadi kita kembali ke materi yang tadi, keyakinan yang telah guru dan anak sepakati di dalam kelas. Ya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kalau di kita itu dulunya aturan main. Jadi sekarang namanya kesepakatan atau keyakinan di dalam kelas. Jadi bukan lagi aturan main bunda-bunda ya, tapi karena sudah terbiasa dengan kalimat aturan main, pelan-pelan kita rubah, kita beradaptasi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi dihilangkan kata aturan. Jadi aturan itu berarti guru yang membuat aturan, tetapi kalau keyakinan di dalam kelas berarti menjadi kesepakatan seluruh warga kelas antara guru dan anak. Tahap yang terakhir ini keyakinan di dalam kelas, yakni keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi guru menanyakan kembali ke anak, kira-kira kesepakatan apa saja yang sudah kita sepakati sebelumnya di dalam kelas, ketika dia sudah menyampaikan bahwa dia benar-benar sudah melakukan kesalahan. Terus kalimat yang berikut, kamu ingin menjadi apa, menjadi orang seperti apa. Jadi dikembalikan ke anak lagi, apa yang cara yang dia inginkan untuk mendapatkan solusi dari masalah yang dia buat sendiri. Jadi guru hanya menanyakan, jadi guru tidak mengarahkan, Gio harus minta maaf, Nafila harus minta maaf. Tidak seperti itu ya bunda-bunda. Ditanyakan kembali ke anak, apa yang akan ia lakukan ketika dia membuat kesalahan. Jadi penerapan segitiga restitusi ini kemarin saya sudah lakukan, sudah terapkan di dalam kelas. Terkait dengan tugas kami, saya mencoba melakukan penerapan ini dan alhamdulillah ada videonya. Jadi tahapan-tahapannya bunda bisa lihat lewat video yang saya lakukan kemarin terkait dengan demonstrasi konstekstual. Iya bunda-bunda, kita simak bersama video yang sudah saya lakukan di kelas B2, yaitu tentang penerapan segitiga restitusi. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dan ngomong. Kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua Iya, ya. Iya, ini. Kenapa kau gak ajak ke sini sayang? Ya, ini tahapan menstabilkan identitas. Gio, melanggar kesepakatan kelas. Pernah Gio menculik gambarnya Arjuna? Saya nakal, saya salah.
sayang, semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Seperti Gio hari ini, Gio melakukan kesalahan. Bunda mau tahu bagaimana kejadiannya tadi sayang? Tadi saya kelas melamar saya tanya sama saya iseng yang benar mencari kabar. Oh, jadi Gio iseng mencuri kabarnya Arjuna. Bunda mau tanya sama Gio, mengganggu dan mencoret gambarnya kan ini Ya, validasi tindakan yang salah. kenapa sayang? Semua bisa buat orang marah dan melanggar kesepakatan kelas. Melanggar kesepakatan kelas mana yang Gio lakukan? Mencuri kabarnya Arjuna. Kira-kira apa yang akan Gio lakukan agar Gio tetap sahabatan dengan Arjuna? Kamu mau minta maaf, selain minta maaf, apalagi sayang? Benar begitu? Gio mau jadi anak hebat, mau jadi anak soleh. Oke, Bunda senang hari ini Gio memperbaiki kesalahan. Dengan begitu Arjuna tidak marah lagi ya. Terus Gio sudah menunjukkan keyakinan, kesepakatan kelas. Sekarang Gio minta maaf pada Arjuna ya. Oke, terima kasih Gio. Gio sedang apa sayang? Oh, jadi Gio sudah mau bertanggung jawab menghapus coretan pada gambarnya Arjuna. Terima kasih Gio, Gio anak hebat. Mana jempolnya sayang? Terima kasih. Bunda, video tadi yang saya tayangkan itu salah satu contoh penerapan yang saya laksanakan pada kelompok B2 pada anak didik saya. Jadi ketika anak melakukan kesalahan dengan tahapan segitiga restitusi yang akan kita laksanakan di dalam kelas sangat bermanfaat bagi anak-anak dapat meyakini apa yang telah ia sepakati. Anak akan menyadari kesalahan yang telah dia perbuat dan anak akan mendapatkan solusi dari apa yang mereka lakukan. Mungkin hanya demikian dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas atensinya. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita selaku guru dan bermanfaat buat anak didik kita. Mungkin demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.